Lain itu ada yang paling unik, yang paling bagus programnya waktu itu. Apa? Untuk memberikan nilai hasil nilai semester itu nak dipanggil orang tua. Tetapi guru yang ngantarkan rapor ke orang tua. Wow. Nah, sambil apa ini? Sambil mencari data anak yang mau masuk ke MTS. Yang di sekitaran Di sekitarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTSN 1 Padang TV bertemu lagi dalam acara Kota Madrasah atau OMAD bersama saya Febranisi dan rekan saya Bella Zahra Maharani. Hari ini kita akan berbincang ya Kak Bella ya, tentunya tentang sosok yang inspiratif sekali yang tentunya dekat dengan lingkungan madrasah kita. Nah, hari ini Kak Bella apa kabar? Sehat? Ya, sehat ya, walaupun mendung ya, sama semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di sana. Ya, di mendung-mendung yang sekarang ini kita harus lebih ceria karena sebentar lagi ada bintang tamu luar biasa dan inspiratif tentunya yang harus kita dengarkan wawancara ini karena memang kita ulik dari kepribadiannya, kita ulik dari pengalaman-pengalaman beliau yang pastinya itu akan bisa kita jadikan pelajaran ya Kak Bella ya. Ya, tentunya juga nanti ada program-program dari beliau untuk madrasah kita dan juga perkembangan nih, improve kita di bidang pendidikan nasional nanti. Baik, langsung saja, siapakah dia? Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Febranisi dan saya Bella Zahra Maharani. Nah, hari ini kita bertemu dengan sosok yang tadi Kak Bella yang sudah kita janjikan, yaitu Bapak Kepala MTSN 1 Kota Padang, yaitu Bapak Isrizal MP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bella. Sehat, ceria sepertinya ya. Iya. Seperti semangat kita hari ini, karena hari ini Kak Bella, Pak Isrizal, kita ditemani oleh tim humas yang luar biasa ini bersinergi dalam wawancara hari ini ya Pak ya. Kita juga menyaksikan kita wawancara hari ini di studio humas yang baru. Pak, bagaimana Pak tanggapannya Pak dengan improvisasi yang kita lakukan Pak? Alhamdulillah, tim humas kita memang luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan studio baru ini kita akan melahirkan karya-karya dan inovasi yang baru dari studio yang kecil ini. Mudah-mudahan. Baik, Kak Bella, studio baru ini juga berkat gebrakan Kepala MTSN sendiri. Walaupun baru beberapa bulan ya sama semua, tapi Bapak telah membuat luar biasa perubahan yang luar biasa dan signifikan tentunya di madrasah. Alhamdulillah. Baik, hari ini Pak kita akan berbincang-bincang. Didahului apa ini pertanyaan awal bagusnya Kak Bella? Biar kita lebih akrab lagi nih sama sobat umat ya Pak. Kita nanya dulu Pak, bagaimana sih Pak perkembangan Bapak, perjalanan karir Bapak sebelum di madrasah kita ini Pak? Kalau karirnya Bapak ini diangkat menjadi PNS Kementerian Agama, dahulunya Departemen Agama tahun 1999. Wow. Jadi terhitung sekarang udah mau masuk 24 tahun. 24 tahun. Saya belum lahir ya Pak. 24 tahun. Jadi dulu tuh bertugas di Padang, mulai itu jadi guru. Setelah itu pada tahun 2013 itu dipercaya dipromosi menjadi kepala madrasah. Tapi di luar Kota Padang. Di mana itu Pak? Di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam. Berarti 2013 sudah ke Agam. Ke Agam. Oke. Jadi masa dinas kita di Padang itu paling lebih kurang itu 14 tahun. Lalu kita ke Agam dan ditempatkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Padang Tarap, Kabupaten Agam, Kecamatan Baso. Itu sekarang itu namanya sejak tahun 2017 kan penomboran matur kita itu ini MTSN 10 Kabupaten Agam. Baik. Nah, ini kan perjalanan jadi guru sudah luar biasa ini Pak, udah puluhan tahun. Nah, sebelumnya Pak, kalau kita menelik ke belakang, Bapak memang bercita-cita sebagai guru kah? Atau memang kebetulan jadi guru? Atau seperti apa Pak perjalanannya sampai hari ini bisa jadi kepala madrasah? Ini perlu kita syukuri. Iya. Apalagi Hari Guru
2 hari lagi nih. Iya betul nggak? Dulu itu Bapak kan SMA ini. Jadi SMA itu SMA 5 Padang. Oh, SMA 5 Padang. Ya. Bapak nak menempuh pendidikan di lembaga keagamaan ada. Oh, jadi sekolah umum. Sekolah umum. Sekolah umum. Ya. SD, SMP, SMA, UNT. Jadi umum ini. Tapi Allah mentakdirkan kita itu berada di Kementerian Agama. Jadi ketika di SMA itu, ketika nggak ada orang ini bercita-cita jadi guru itu sangat nggak mau waktu itu kan, malah mungkin dari segi apanya mungkin orang kan bercita-cita kan lebih jadi apa sih, jadi dokter lain sebagainya. Ya, Pak. Banyak itu teman-teman di kelas itu. Saya juga termasuk 5 besar lah. Kan. Jadi ditimbang teman-teman itu, kawan-kawan yang lain itu, ketika saya menyatakan mau menempuh pendidikan, jalur pendidikan, jadi guru, itu kawan-kawan terkejut kok jadi guru. Ya, akhirnya jadi guru, dan itulah keinginan, cita-cita yang tadi itu. Memang itu yang berkah dan itulah yang sekarang ini yang menghidupkan kita, kan salah satunya profesionalitas kita, profesi kita. Alhamdulillah dari pertama diangkat menjadi guru sampai sekarang itu guru, profesi guru itu kian hari kian meningkat dan menjadi idaman orang. Tidak salah kita waktu dulu, walaupun ketika arusnya orang nggak mau jadi guru, kita jadi guru. Alhamdulillah sampai sekarang profesi guru itu termasuk profesi yang diidamkan juga oleh masyarakat. Berarti istilahnya ini hobi Bapak sedikit melenceng ke cita-cita atau gimana nih Pak? Hobi Bapak selain mengajar gitu? Hobi dulu itu ngajar-ngajar kayak gini kan kita juga di masyarakat dulu waktu kecil, kita remaja masjid, jadi pengurus, itu sudah jadi pengurus masjid. Di antara pengurus itu kita yang paling kecil. Jadi di kepemudaan, jadi aktif lah pokoknya. Inilah yang membawa kita sebagai jiwa kepemimpinan ketika bisa berbicara di depan. Jadi nggak ada ilmunya di sekolah ataupun madrasah itu mata kuliahnya untuk berbicara di depan, tetapi di masyarakat lah kita tahu bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan kakak, dengan yang lebih kecil dari kita itu. Berarti lingkungan itu begitu membentuk ya Pak ya. Jiwa kepemimpinan itu akhirnya tumbuh karena memang dibesarkan dengan lingkungannya seperti itu. Nah kalau boleh tahu Bapak berapa orang saudara ya Pak? Kalau masalah saudara ini kita ber-7 orang laki-laki semua. 7 orang laki-laki semua luar yang biasa. Paling cantik itu juga ama aja. Yang paling cantik cuma ama ya. Bapak anak keberapa? Saya tuh anak yang ke-6. Punya adik 1 ya Pak? Nyaris jadi bungsu ya Pak? Nyaris jadi bungsu. Bungsu nggak jadi. Iya, bungsu nggak jadi. Bagaimana Pak suasana di rumah hari ini? Bapak kan menjadi kepala madrasah, menjadi seorang pimpinan. Apakah memang lahir dari rumah dipimpin juga seperti itu atau seperti apa Pak suasana? Di rumah sekarang, kalau di rumah sekarang kita kan saya sama istri dan 2 orang anak. Anak ini mengenyam pendidikan di SD Ku Risalah satu di SMP di Risalah satu kan. Yang di SMP itu kan diasramakan, sedangkan di SD itu terdeput, kita yang terdeput. Jadi seharian itu kita udah bertugas ya. Lagi istri udah bertugas ke Bali kan. Jadi di rumah itu ya kita ketemu aja sore bisa kumpul lagi ya Pak ya? Kumpul sampai malam dan pagi lagi udah kerja kan. Dan di rumah pun saya juga menciptakan kepada anak-anak saya itu, kita itu saling katakanlah ibaratnya kayak konvensional kayak orang tua dulu,
Tapi anak-anak itu bisa bercerita. Setiap anak itu pulang dia akan cerita apa kejadian di rumah, di sekolahnya, cerita. Jadi saya juga suka nyanyi-nyanyi sama anak, sama istri dan lain sebagainya. Jadi bagaimana menciptakan ketika kita sudah berada di keluarga itu, keluarga kita hangat. Jadi di tempat kerja kita masing-masing, anak di tempat dia belajar mungkin sudah capek dan lain sebagainya, ketika ketemu kita semua kita enjoy dan lain sebagainya, bagaimana kita boleh saja nyanyi-nyanyi, kita ketawa dan lain sebagainya, insya Allah. Dan itu sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan Allah tetap menjadikan hal demikian untuk keluarga Bapak. Baik, luar biasa sekali ya Kak Bella ya. Selain memimpin di madrasah dengan segala kesibukan, Pak Isrizal masih menyempatkan diri membentuk suasana yang sakinah, hangat sekali. Sehingga memang ketika anak didengarkan Pak ya, mungkin anak itu akan mudah sharing, bertukar pikiran, sehingga memang lebih mudah diarahkan barangkali Kak Bella ya. Luar biasa ya Pak. Ya, seperti itu. Kepribadiannya tidak jauh berbeda juga dari madrasah gitu ya Pak. Jadi kita ketawa aja. Mungkin dianggap jadi teman oleh anak ini. Ya, lebih santai di rumah. Lebih santai jadi teman. Digoda oleh anak itu biasa, atau kita yang menggoda anak itu kan. Pak. Jadi hangat situasi itu. Baik, perjalanan Bapak dari 2013 kan sudah berangkat ke Agam nih Pak. Iya, Pak. Tentu ada kisah-kisah unik Pak, atau gebrakan-gebrakan baru, atau tantangannya pasti akan beda kan Pak ya? Banyak. Tiap sekolah punya tantangan. Apa Pak yang bisa dibagikan ke pemirsa kita? Kalau di Agam itu, Kabupaten Agam itu kan luas. Mulai dari puncak Gunung Merapi sampai ke Tiku. Jadi cuaca di Agam itu dari yang dingin sampai yang panas ada itu. Dari puncak gunung sampai ke pantai pun ada di sana Agam. Jadi Agam ini seluruh orang itu, kawan-kawan yang di Agam itu, kita membagi Agam itu bukan dibagi ya, tapi kita bahasa kan Agam bagian timur, Agam bagian barat. Agam bagian timur itu adalah mulai dari Matur ke Baso itu sampai ke atas ke Bukit Tinggi itu. Nah itu adalah Agam bagian timur itu. Agam barat itu adalah dari Kelo 1 itu sampai ke bawah itu Agam barat, sampai ke Pelambayan, sampai ke batas Pasaman Barat. Itu adalah Agam barat. Jadi kedua-dua daerahnya itu udah Bapak lalui sebagai pemimpin kan. Nah, yang pertama itu kan di Baso. Di Baso itu ketemu siswa di sana enggak sebanyak kita yang di MTS 1 ini. Oh, cuma waktu itu 168 orang anak. Satu madrasah. Jadi ketika itu banyak dari guru-guru kita itu ngajar keluar, mencari jam kan, untuk pemenuhan 24 jamnya. Jadi bagaimana caranya kita untuk supaya guru-guru itu tetap mengajar di tempat dan tidak berpengaruh kepada tunjangan sertifikasinya dan lain sebagainya. Maka kita giat semua, dihidupkan. Jadi dihidupkan. Jadi madrasah itu kalau kita bergeliat dengan eskul, dengan akademis dan lain sebagainya, orang akan melirik. Selain itu ada yang paling unik, yang paling bagus programnya waktu itu. Untuk memberikan nilai hasil nilai semester itu nak dipanggil orang tua, tetapi guru yang ngantarkan rapor ke orang tua. Nah, sambil apa ini? Sambil mencari data anak yang mau masuk ke MTS. Yang di sekitaran anak-anak itu. Satu, manfaatnya yang pertama adalah ketika kita pergi mengantarkan rapor itu dibagi itu per masing-masing guru. Tugasnya, katakanlah guru si A, tugas mengantarkan rapor ini katakan 10 orang. Sampai Bapak sebagai kepala madrasah bertugas sampai kaur. Bertugas sapa motor itu. Nah, jadi naik gunung sampai ketemu di jadwal sama orang tuanya kapan kita bisa ketemu. Nah, kadang ketemunya di ladang Cama ya janjian. Jadi itu dibikin. Jadi untungnya di sana dibuat program semacam itu. Yang pertama kita tahu keadaan anak, kondisi anak. Ada anak ini yang bersih sekolah, pakaiannya bersih dan sebagainya. Bapak ketemu ini bersih anaknya, seolah-olah anak ini anak yang dari ekonomi yang lemah.
Tetapi ketika kita mengantarkan rapor tersebut, kita tahu kiranya rumahnya tanah cuma ukuran kecil di sana semuanya. Akhirnya ini anak tidak dapat bantuan. Akhirnya kita tahu data-data satu. Yang kedua, kita langsung head to head dengan orang tuanya. Kita bercerita dengan orang tuanya. Yang ketiga, di samping itu tetangganya itu kita tanya siapa yang anak-anak yang tamatan SD sekarang kelas 6. Kita minta nomor HP-nya. Orang tua itu kan. Sudah cek potensi dari awal gitu. Sudah. Jadi udah sebar semuanya, udah banyak dapat kan. Akhirnya waktu PPDB nanti kita nelpon aja lagi. Nah, nomor itu. Bu, anak ibu mau masuk ke MTSN Padang Taro? Nah, ini kami, kota kami cuma seperti itu. Itu yang diapakan. Berbagai macam cara. Kita memang meledak siswa kita. Dipercaya oleh masyarakat desa. Sampai berapa Pak paling tinggi? Hampir 400. Dari Untuk di daerah, kalau 400 itu sudah angka ya. yang besar ya. Kalau di Agam itu ya, untuk lembaga pendidikan sangat banyak. Kita untuk negeri dan swasta itu lebih dari 100. Untuk yang madrasah, apalagi ditambah dengan yang umum. Itu. Jadi memang variasi pilihan ini beragam ya Kak Bella ya. Jadi memang untuk menjatuhkan pilihan ke MTSN Bapak yang Bapak pimpin pada saat itu, memang dari awal sudah ini startnya diambil sama kepala madrasah, langsung dicek potensi daerah begitu Pak ya, dan ditawari begitu Pak ya, karena memang jemput bola seperti itu Pak ya. Dan ketika itu ruang belajar kita tidak mencukupi. Oke. Terbatas juga. Ya, terbatas. Jadi ada ruangan yang bisa kita gunakan kadang 7x2 kita jadikan lokal. Jadi 1-2 baris saja nak tuh masuk. Oke. Supaya apa? Atau ada parkiran mobil muatnya 3 mobil dijadikan lokal. Jadi dindingnya itu sekitar 2 meter. Kayak ini terpaksa lah di apanya, dan sekarang masih ada itu. Dan kawan-kawan guru itu juga karena animo masyarakat sudah ada kan, ketika itu bisa membangun satu lokal dengan iuran-iuran dari guru dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah. Berarti gurunya ini Pak ya, bahu-membahu juga. Bahu-membahu juga untuk memajukan madrasah. Luar biasa sekali. Nah, ini cerita-cerita seperti ini yang kita up hari ini ya Bu Kak Bella ya, akan jadi inspirasi juga ini bagi pemirsa. Betul. Yang menonton hari ini bahwa memang tidak mudah berarti Pak ya. Kerikilnya banyak. Banyak banget ya. Tidak hanya jalanan yang menanjak ya pada saat itu Pak ya. Perjuangannya juga menanjak sekali. Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak waktu itu kan di Agam Pak gitu kan, anak berarti di Padang ya Pak ya? Ibu kan dinasnya sebagai staf pengajar di Politeknik Pertanian Payakumbuh. Kan? Kita sudah bikin rumah kecil di Payakumbuh gitu kan. Jadi ketika saya di Agam itu, di Baso itu, pulangnya ke Tanjung Pati sama anak-anak sama ibu kan. Ya. Tapi ketika tahun 2015 awal, ibu dapat tugas belajar. Kuliah lagi. Jadi ibu ini kan kalau tenaga pengajar di perguruan tinggi itu kan sekarang ini diharuskan harus S3, ya. Ibu ngambil S3. Ya, di mana lah kalau di luar negeri atau di Jawa dan lain sebagainya kan tuh anak-anak dan lain sebagainya. Anak-anak waktu itu masih kecil. Banyak pertimbangan banyak pertimbangan, belum SD anak waktu itu. Ada masih kecil. Yang satu umurnya 1 tahun, 1,5 tahun, yang 3 tahun tuh nggak mungkin kan. Jadi baliklah ke kampungnya di Padang kan. Oke, tahun 2015 balik ke Padang, ibu diambil di Unan. Diambil di Unan supaya dekat dengan anak-anak dan lain sebagainya. Inilah, jadi ibu dan bapak aja lah lagi di Agam kan. Jadi bisa pulang 3 hari baru balik ke Padang. Itu bolak-balik pakai kendaraan pribadi Pak? Ketika di Baso itu enggak, ya pakai kendaraan pribadi ya. Kadang sama bus. Kadang sama bus juga. Sama busnya bus Sarah itu harus. Bus Sarah. Jam berapa Pak berangkat? Bus Sarah jam pertama itu adalah jam 4, jam 4.10 berangkat. Kalau lewat dari itu jalan bus macet juga.
sudah itu agak lambat sedikit. Tapi kalau jam pagi itu kita nyampe juga jam setengah 7. Oh, lebih Kalau ekspres nih udah Kak Bila. siang tuh biasanya berhenti-berhenti berhenti nyari berhenti, penumpang cari di terminal penumpang, ya. Jam 7, jam setengah 7 udah nyampe di Baso itu di Padang Tarawi. Baik. Bapak ini kan sudah pindah-pindah sekolah, pindah-pindah Ya. wilayah, tentu Ya. bertemu orang yang dengan karakter beragam, Pak. Bagaimana Pak cara menstabilkan dinamika yang ada gitu, Pak? Ada tipsnya Pak yang bisa dibagikan, Pak? Dalam hidup ini kan, kalau saya berprinsip adalah prinsipnya memahami orang, bukan kita harus dipahami. Tapi kita memahami Nah. terlebih dahulu ya Pak. Setiap orang itu kalau ada prinsip semacam itu, maka dunia aman. Iya, terus. Ya, Bella memahami Bapak, gini orang-orangnya Bapak ini seperti ini, memahami. Maka Bella bisa menempatkan diri Bella terhadap Bapak. Dan Bapak pun memahami Bella gini-gini orangnya. Bu Ningsih ini gini-gini orangnya. Maka Bapak bisa memahami. Dan jangan paksakan orang sesuai dengan kemauan kita. Iya. Maka kalau kita sesuai dengan kemauan kita, nggak bisa. Kita ini lahir dari orang tua yang berbeda, dari orang tua yang betul sekali, latar Pak. belakang yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, itu prinsipnya. Jadi memahami orang sehingga kita memahami. Jangan kita mau aja sendiri. Maka wes aman. Iya, karena dengan saudara sendiri aja kita susah untuk saling iya. memahami ya Pak. Nah, itu orang tua itu sama kan? Satu. Iya. Nah, itu Beda-beda lagi karakternya. Baik. Ya. Ini Pak, kan kita udah menjajaki dari tadi bagaimana perkembangan Bapak dari dulu awalnya Nah. sebagai kepala sekolah di madrasah di Baso ya Pak, sampai akhirnya bisa nih Pak sekarang di Madrasah 1 Kota Padang Pak. Iya. Apa sih Pak perbedaan yang sangat luar biasa besar gitu Pak, yang sangat signifikan Apa yang gitu, Pak? Bapak? Setelah di Baso juga pindah dulu ke Agam Barat kan? Oh, iya Pak. Jadi agam itu udah dijalani. Iya, benar-benar. Nggak semua kepala di agam juga yang tugasnya di timur dan di barat ya. Ke bawah istilahnya. Kalau bagian barat itu ke bawah kan dari Matur ke bawah itu dari Kelok sampai Pulau Ampek itu ke bawah. Nah, kita lama pula di sana 5 tahun di Man 5 Agam. Man 5 Nah, ya Pak. Man 5 Agam. Itu Man satu-satunya di Kecamatan Basung. Baru sudah 5 tahun baru bisa pindah ke MTSN 1 Kota Padang. Iya. Bagaimana perasaannya Pak kembali lagi ke tanah kelahiran? Nah, Iya Pak. ya alhamdulillah Butuh penyesuaian lama atau mudah saja gitu Pak? ketika ditinggalkan tahun 2013 ya berbeda kan. Nah, mungkin perkembangan ini kan cepat. Iya Pak. Sudah kan. Sudah itu untuk yang berbeda antara agam dengan apa kan kita ini bertutur kita akan Iya, berbeda sangat jauh berbeda sama ya. kan kota besar kan, masuk kota besar di Indonesia kan. Jadi dengan suasana kita seperti ini kan juga berbeda ini. Dulu kan lahan kita agak luas sedikit, ini lahan kita di MTSN 1 kecil dan jumlah warganya banyak ini kan. Iya, betul, Pak. Jadi ini tantangan kita ke depan. Jadi kita sekarang ini untuk MTSN 1 ini bagaimana kita setiap hari itu kita berprestasi. Nah, kita Setiap hari ya, Pak, ya? Setiap hari kita Setiap hari, ya, Pak. untuk menciptakan salah satunya dengan studio kita ini. Iya. Insya Allah program studio kita ini kita jadikan sebagai pentas bagi kita semua warga MTSN 1 Kota Padang ini. Kita semuanya mempunyai potensi. Nah, potensi inilah yang kita kembangkan masing-masing. Jadi masing-masing kita nanti mempunyai jadwal nanti kita Ada untuk jam Pak, tayangnya khusus dengan keterampilan kita masing-masing. Ini jadi biarpun dia sebagai penjaga atau satpam, kita akan berbicara juga dengan podcast dengan satpam bagaimana pendapatnya tentang Dari sudut- kesatpamannya. Iya benar. Soal Semua penjagaan ini, Pak, ya. sama penjagaannya. Inilah yang akan kita coba nanti. Kita mudah-mudahan dengan ruangan yang berapa ini? Kira-kira 3x3 ini kan Iya. akan lahir karya-karya besar dari ruangan ini. Iya. Seperti itu. Baik. Amin, amin. Nah, ini Pak, ada tips Pak untuk guru-guru muda yang baru menjejaki dunia pendidikan. Seperti apa Pak? Biar nanti karirnya juga luar biasa seperti Bapak istrinya. Seperti yang Pak bilang tadi kan, cintai profesi guru ini dengan setulus hati. Karena yakinlah, profesi guru ini adalah profesi yang sangat mulia. Bukan mulia di akhirat saja,
tapi di dunia mulia. Sangat banyak kalau cita-cita untuk menjadi guru ini luar biasa. Nah, yang Pak sampaikan tadi kan, jadi berbanggalah kita sebagai guru. Nah, salah satu apa kata tokoh-tokoh kita atau ulama kita kan, ilmu yang bermanfaat itu akan membawa kita, akan mengalir terus walaupun kita pahalanya ketika kita sudah meninggal. Itu satu. Tapi kalau kita lihat di dunia, di negara-negara lain, profesi guru itulah profesi nomor 1. Ya. Mudah-mudahan Indonesia akan beranjak, akan menuju itu. Iya, betul Pak. Karena ya perkembangan zaman juga meninggalkan profesi guru ini sendiri ya Pak. Jadi kita harus sebagai generasi muda gitu ya Pak, mengingatkan kembali ya Pak kepada sobat Oma tentunya ya Pak. Mudah-mudahan guru-guru muda ini, guru-guru yang tidak seperti Bapak lagi kan, 24 tahun yang lalu berbeda dengan guru yang sekarang. Mengikuti. Guru yang harus guru-guru yang inovatif, guru-guru yang peka terhadap teknologi, menggunakan digital. Digital. Tuh. Jangan kalau kami dulu guru-guru pakai kapur, papan tulisnya warna hitam. Nah, itu yang penting. Pakai roll panjang 1, sudah tuh penanya 2 sih, merah 1 hitam 1 kan. Nah, sekarang enggak lagi. Guru-guru udah keren, udah bagus, udah pakai fokus. Medianya sudah ini Pak ya. Bagus sekarang nih. Jadi kalau guru-guru muda, bikinlah sesuatu yang baru dan membawa itu. Mudah-mudahan yang tua-tua yang kayak Bapak ini kan, yang udah 24 ini bisa menjadi menjadi motivasi bagi guru-guru yang tua untuk berkembang lebih baik. Luar biasa. Nah ini Pak, perbincangan kita hari ini ya Kak Bella ya. Tadi kita sudah mengulik ternyata Bapak ini orang Padang, kembali ke Padang dengan sejumlah tantangannya menanjak dan menurun dulu. Hari ini sudah ditempatkan di MTS 1 Padang. Semoga insya Allah ini membawa perubahan yang lebih baik dalam improvisasinya tadi di dunia pendidikan ya Kak Bella ya. Akademik dan non akademik ya Pak ya. Nah itu gimana Pak tipsnya atau closing statementnya terhadap siswa-siswi kita yang mendengar dan menonton hari ini? Ada yang berbakat itu di akademik, ada yang di non akademik. Itu apa pesan-pesan Bapak mungkin? Bapak selalu mengatakan hidup ini bukan semata-mata satu keterampilan. Mungkin dengan skill bisa hidup. Jadi anak-anak yang punya non akademik kita kembangkan. Akademik kita kembangkan. Jadi semuanya bekerja. Balance ya Pak. Balance semuanya kan. Yang bisa silat, bisa sepak bola maju, bisa atletik maju, bisa menari maju, bisa matematika maju, bisa yang lain maju semuanya. Jadi akademik maju dan school kita juga maju. Baik, itu luar biasa. Nah tadi pemirsa MTS 1 Kota Padang, khususnya anak-anak kita ya Kak Bella ya yang menonton hari ini, Kepala Madrasah tadi menyatakan mendukung. Nah, Ananda ini baik itu akademik dan non akademik, karena kita tahu Kak Bella ya, anak itu adalah bintang di tempatnya masing-masing. Ada yang bintang lapangan, ada yang bintang kelas, ada yang bintang panggung dan bintang-bintang lainnya. Insya Allah ya Kak Bella ya. Iya, semoga anak-anak yang menontonnya juga bisa nih lebih terpacu, lebih termotivasi dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Baik, terima kasih banyak Bapak Rizal PD, dan semoga bincang-bincang kita hari ini ya Pak ya bermanfaat ya. Iya, menginspiratif. Iya. Jadi inspiratif dan semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman beliau yang sudah diceritakan tadi, menjadi lebih semangat juga Kak Bella untuk kita dan untuk pengabdian sebagai guru tentunya. Yang kata Pak Isrizal adalah profesi yang luar biasa harus disyukuri dan penuh penghargaan hari ini Pak ya. Profesi idaman ini Kak Bella ya. Baik pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton kami. Hari ini kami langsung dari studio Humas MTSN 1 Kota Padang. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya Febraningsi dan rekan saya Bella Zahra Mahani pamit undur diri, dan juga seluruh kru yang bertugas. Saksikan terus kita di channel YouTube MTSN 1 Padang TV. Jangan lupa like, komen, dan juga share ya semua teman-teman. Iya, untuk mendukung lebih kembang lagi untuk support kami terus. Terima kasih. Pendidikan Indonesia tentunya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.